Tuh. Tuh. Apa? Mangkok.
Oke, halo semuanya. Halo Bu. Halo Bu. Oke, turun on semua ya kamera. Rolling action. Yuk. Ya ampun, lagi makan Bu. Untuk pembelajaran kita pada setelah UTS ini kan lebih banyak ke praktek-praktek ya nanti. Jadi mungkin di Zoom ini kita hanya beberapa jam aja. Jadi nggak full 2 jam di Zoom. Gitu ya. Oke Yes. Bu. Seperti sebelumnya. Jadi Yes. saya harap ketika kita tatap muka di Zoom, semua kamera harus Stay. dinyalakan dan audio juga dinyalakan. Jadi biar saya tahu orang-orangnya. Baik Bu. Kita juga nggak akan lama di Zoom. Jadi saya bisa memahami kondisi kalian. Hanya sebentar aja ya. Ya Bu. Mana nih Droidnya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi. Gimana kemarin? UTS-nya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu UTS-nya? Apa ada kesulitan? Sulit Bu. Gampang ya. Cuma kemarin beberapa kesalahan yang ada di ini kalimat majemuk bertingkat. Itu ada beberapa dari kalian yang keliru. Jadi majemuk bertingkat itu kalimat yang klausannya lebih dari satu. Jadi ada bisa 2, 3, 4 dan seterusnya. Terus ada induk kalimat sama anak kalimat, anak klausa sama induk klausa seperti itu. Seperti yang saya contohkan kemarin. Tapi dari kalian, beberapa dari kalian menulisnya hanya apa ya, kalimat tunggal. Ada yang kalimat tunggal dimasukkan ke dalam klausa majemuk bertingkat. Kemudian ada yang memasukkan kalimat majemuk setara dimasukkan ke kalimat majemuk bertingkat juga. Nah, itu kurang tepatnya. Jadi seperti itu. Tapi ada sebagian dari kalian juga yang sudah benar. Kemudian selain itu, yang masih banyak salah, beberapa aja sih. Di daftar pustaka, mungkin ada yang nggak paham maksudnya apa gimana. Jadi kemarin itu saya mintakan daftar pustaka dari buku atau internet. Jadi ada 10 buku, ada 5 internet. Nah, itu nanti 10 buku itu dibuat daftar pustaka, kemudian dibuat catatan kaki sama catatan perut. Nah, dari kalian ngambil daftar pustakanya bukan dari buku itu, tapi maksudnya buku itu bukan dijadikan sebagai daftar pustaka, tapi diambil dari belakangnya. Kan di dalam buku biasanya di belakangnya ada daftar pustaka kan? Nah, itu kalian kelirunya ngambil di situ. Jadi saya mintanya buatlah daftar pustaka dari buku itu, bukan ambil daftar pustaka yang ada di dalam buku itu. Nah, jadi membuat ya Bu. Gitu ya. Jadi semua itu misalnya catatan kakinya juga harus tentang penulis itu juga. Maksudnya buku yang satu itu aja. Terus catatan kakinya juga harus sama. Terus daftar pustakanya juga harus sama. Nah, pas saya lihat kok daftar pustakanya beda gitu. Penulisnya beda, judulnya beda. Oh, berarti ini ngambilnya di dalam buku itu. Nah, ini kesalahpahamannya ya. Ada yang merasa begitu? Maksudnya daftar pustakanya itu gimana ya, Bu? Merasa Bu, semua merasa kayaknya. Diam kau. Jadi ya, maksud gimana? Jadi maksud ininya. Bentar saya kencengin. Jadi maksud Ibu itu daftar pustaka yang ada di dalam buku, Bu, bukan daftar buku. Jadi yang dimaksud buku itu kalian buat sebagai daftar pustaka. Bukan daftar pustaka yang ada di dalam buku. Kan kemarin udah saya ajarin. Gini loh cara ngambil daftar pustaka, buat daftar pustaka dari buku. Jadi buku judulnya apa, ditulis, namanya apa, ditulis. Kayak Jadi gitu. penulis bukunya itu ya, Bu? Iya, taruh sebentar saya ambil buku dulu. Silau. Silau buat. Nah, misalnya ini ya. Ya, gimana? Kelihatan? Ya Bu, kelihatan Nah, Bu. ini kan buku ya, buku sosiolinguistik. Nah,
Yang saya minta kalian buat daftar pustaka dari buku ini kayak gitu. Jadi penulisnya siapa di sini? Penulisnya Abdul Khair. Nah, berarti penulisnya harus Abdul Khair. Judulnya sosiolinguistik. Ini dibuat daftar pustaka sesuai formatnya. Cantik. Sedangkan ada beberapa dari kalian ngambilnya malah di sininya. Ya, daftar pustaka. Oh, beberapa tapi nggak semua gitu ya, Bu? Ya, nggak semua, beberapa aja. Siap, Bu. Beberapa udah benar. Nah, malah ngambil di sininya. Nah, ini kan buku, diambil di belakangnya. Nah, ini salah kalau kayak gini. Bukan ngambil daftar pustaka dari dalam buku, tapi kalian membuat daftar pustaka dari buku ini. Kayak gitu. Bisa dipahami? Itu ya kesalahannya. Yes. Oke. Kita lanjut ke materi hari ini. Kita akan belajar soal teks ulasan. Bentar, saya share dulu. Ini mana? Yang lain kok belum dinyalain? Siapa nih? Muhammad Fahmi, Almah Lutfi, Mas, Bu, nggak nyalain, Bu. Wulandari, Muhammad Fahrul, terus siapa lagi? Kamalia Mardia, Asbar. Ya Bu, lagi atur ini background. Alasan Bu, parah Bu. Oke. Bohong Bu, bohong. Kita sabri Bu, abri. Diam lu. Kan ya? Oke, sekarang kita akan belajar soal teks ulasan. Teks ulasan ini juga sudah dipelajari sebenarnya ya. Sudah dipelajari di sekolah. Kalau nggak, teks ulasan itu apa? Teks suci terhadap suatu karya, baik fiksi maupun non-fiksi, seperti buku, novel, puisi, cerpen, film, dan lainnya. Jadi teks ulasan itu review dari sebuah karya, entah itu buku ya tadi, film atau apapun itu. Tapi untuk pembelajaran kali ini saya fokuskan kepada buku saja, kayak gitu, sebagai referensi kalian, khusus buku. Kemudian tujuan teks ulasan, tujuannya itu memberikan informasi kepada halayak ramai tentang standar kelayakan dan kepatutan sebuah karya. Jadi tujuannya itu memberikan informasi atau mereview sebuah karya. Jadi karya itu baik atau tidak untuk dibaca. Jadi ketika kalian akan membaca buku atau melihat film, kan sebelumnya biar tahu ini buku ini bagus nggak ya buat dibaca. Kalau kita udah terlanjur beli ternyata nggak sesuai dengan harapan, ternyata tidak bagus, kayak gitu kan kita harus melihat reviewnya dulu kan. Nah, teks ulasan ini memberikan review dari karya-karya tersebut. Jadi kita akan tahu apakah karya itu patut kita konsumsi atau tidak, seperti itu. Bu, maaf Bu. Yang namanya teks ulasan. Bu, maaf Bu, jadi Nah, dalam teks ulasan ini ada strukturnya. Sebenarnya teks ulasan tuh sama dengan resensi buku, karena mereka sama-sama menilai suatu karya. Bedanya hanya di formatnya aja, format penulisan. Kalau di resensi itu ada keunggulan, terus ada keunggulan buku dan kelebihan. Sebenarnya di teks ulasan juga ada, cuma namanya beda. Dia ada orientasi, ada tafsiran, sama evaluasi, kemudian ada rangkuman. Seperti itu. Jadi sebenarnya sama aja, kan mereka sama-sama menilai dari sebuah karya. Gitu. Kemudian di sini struktur teks ulasan yang pertama ada orientasi. Nah, orientasi itu apa? Nah, kalau kalian ini orientasi sekolah. Ketika kalian akan sekolah baru pertama kali masuk ke universitas atau masuk ke sekolah dulu ya. Kalau sekarang mungkin nggak ada orientasi ya karena pandemi. Mungkin kalau nanti entah ada atau enggak, pastinya kan ada orientasi. Orientasi itu kan pengenalan kayak gitu. Pengenalan. Nah, di sini orientasi juga masuk ke dalam struktur tes ulasan.
yaitu gambaran umum atau latar belakang dari masalah itu, gitu. Yang namanya orientasi. Kemudian selain orientasi, masuk ke tafsiran. Nah, tafsiran ini apa? Dia gambaran detail atau menarik atau unik. Jadi udah masuk ke spesifiknya, masuk ke dalam isi buku itu. Kalau di orientasi hanya pemaparannya aja, jadi bagian umum aja dari buku itu atau karya lah. Dalam tafsiran ini udah masuk ke dalam isi bukunya, isi buku secara mendetail atau isi sebuah karya secara mendetail seperti itu. Kemudian setelah tafsiran ada evaluasi. Evaluasi ini apa? Evaluasi ini pandangan atau pendapat pengulas ya gitu. Jadi di sini sudah masuk pendapat penulis kayak gitu. Atau apa review buku atau sebuah karya sastra. Karya apa aja sih, nggak hanya sastra, jadi bisa film ya tadi, bisa film, musik, apapun itu yang bisa diulas. Kemudian ada rangkuman yang terakhir strukturnya. Jadi di sini ada pendapat pengulas yang berupa manfaat. Jadi buku itu atau karya itu dikonsumsi, baik dikonsumsi atau tidaknya, baik dibaca atau tidaknya, seperti itu. Kemudian ada ciri kebahasaannya. Dalam teks ulasan ini biasanya ada kata sifat atau kata sikap. Apa sih kata sifat atau kata sikap? Itu biasanya berupa kata misalnya sabar, marah, terus apa ya, cantik. Nah, itu merupakan kata sifat. Jadi dia adjektiva ya. Kemudian selanjutnya ada kata benda. Kata benda ini kata yang orang, manusia, pohon, terus buku, itu juga masuk ke kata benda. Ada suatu hal yang berwujud di sana. Kemudian selanjutnya ada kata kerja. Nah, kata kerja ini adalah kata yang merupakan tindakan dari sebuah subjek kayak gitu. Biasanya kata kerja ini didahului dengan imbuhan, entah itu imbuhan me, ber, ter, di. Jadi biasanya ciri-cirinya ada imbuhan kayak gitu. Kemudian kalimat kompleks. Nah, kalimat kompleks ini masuk ke kalimat sama dengan kalimat majemuk bertingkat. Nah, di sini kemarin kalian juga banyak salahnya nih, kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat itu dia kalimat yang memiliki klausa lebih dari 2. Jadi ada klausa induk, ada klausa anak kayak gitu. Jadi subjek predikatnya ada lebih dari 2. Itu yang namanya kalimat majemuk bertingkat atau kalimat kompleks. Nah, dalam teks ulasan ini biasanya kalimatnya mengandung kalimat kompleks ini seperti itu. Jadi dia banyak kalimat majemuk bertingkatnya. Kemudian yang mungkin kalian sebelumnya udah pernah mendengar ya, metafora itu majas. Nah, majas perbandingan, dia membandingkan antara satu hal dengan hal yang lain seperti itu. Biasanya menggunakan kata seperti, bak, atau apa layaknya seperti itu. Jadi dia membandingkan antara satu hal dengan hal yang lain. Biasanya metafora ini digunakan pada teks ulasan. Kemudian selanjutnya ada kata rujukan. Di dalam teks ulasan ini juga ada kata rujukan. Nah, kata rujukan ini maksudnya gimana? Kata rujukan itu seperti itu, kemudiannya, jadi merujuk pada suatu hal. Misalnya rumahnya terbakar oleh api, misalnya gitu. Rumahnya, nah nyanya nih kembali ke siapa? Berarti di kalimat sebelumnya sudah dijelaskan pemilik rumahnya ini siapa. Misalnya Ani yang memiliki rumahnya terbakar oleh api, misalnya gitu. Oh, berarti nya ini kembali ke Ani gitu. Jadi seperti itu. Jadi ada rujukannya. Kata rujuk itu bisa dicari sendiri. Rujukan itu ada 2. Rujukan awal sama rujukan akhir. Seperti itu. Kata rujukan awal sama kata rujukan akhir kayak gitu. Kemudian langkah-langkah menyusun teks ulasan. Nah, di sini teks ulasan itu menentukan jenis karya sastra yang akan diulas. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu karya yang ingin kita ulas ini apa ya. Entah itu novel, cerpen, film, puisi, musik.
dan yang lain-lain. Tapi kalau untuk pembelajaran kita fokuskan pada buku aja dulu, karena buku ini kita gunakan untuk tugas-tugas berikutnya, untuk referensi kalian. Jadi fokusnya kepada buku dulu. Bu, Kemudian yang selanjutnya, cari karya yang kamu sukai dan paling terbaru. Nah, ini harus mencari buku yang benar-benar kalian sukai dan kalian minati, seperti itu. Dengan cermat dan tuntas. Kalau buku dibaca. Kalau Bu. cermat tonton itu bukan buku, biasanya film, musik, atau yang lain. Kemudian tulislah pokok-pokok kejadian dan kembangkan kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah paragraf. Nah, setelah mencermati, kalian pasti akan menemukan sebuah pokok-pokoknya, hal-hal penting dari sebuah buku itu. Kemudian setelah menemukan, baru dikembangkan menjadi paragraf yang utuh. Dan selanjutnya, jangan lupa harus ada identitas di dalamnya, gitu. Contohnya, nah ini contoh teks ulasan. Jadi sebenarnya memang hampir sama dengan resensi, ya memang sama sih, karena kan memang menilai dia. Jadi harus ada identitas buku dulu, seperti judul, terus ada penulisnya, jenis buku, penerbit, terus cetakannya, cetakan keberapa, kemudian tebal buku. Kemudian yang pertama orientasi. Nah, orientasi tadi pemaparan awal. Jadi yang bersifat umum dari buku itu. Nah, di sini Sang Pemimpi adalah novel kedua dari tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Jadi ini masuk ke bagian umum buku itu. Kemudian masuk ke tafsiran. Kalau tafsiran ini bab pertama buku ini menceritakan bla 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 bla. Nah, ini maksudnya masuk ke isinya. Kalau yang orientasi kan masih umumnya, sedangkan tafsiran udah masuk ke dalam isinya, isi dari buku itu. Kemudian ada evaluasi. Novel disajikan dengan bahasa yang cantik. Nah, udah masuk ke argumen atau pendapat pengulas kayak gitu. Jadi novel yang disajikan dengan bahasa yang cantik ini, nah ini kan cantik ini, itu kan pendapat mengulas kayak gitu. Jadi pengulas mengatakan bahwa bahasanya cantik seperti itu. Kemudian masuk ke rangkuman. Rangkuman dengan mengesahkan beberapa kekurangan tadi, novel ini benar-benar buku yang sangat dibutuhkan oleh remaja negeri ini. Nah, di sini ada manfaat dari buku itu. Entah buku itu layak dibaca atau tidaknya, ada di dalam rangkuman ini. Kayak gitu. Nah, ini contoh yang lain, contoh teks ulasan yang lain, orientasi hampir sama kayak tadi. Jadi orientasi itu pengenalan awal dari sebuah buku itu. Kemudian tafsirannya, nah ini udah masuk ke mendetailnya dari ini film ya. Film Tenggelamnya Kapal Van der Weyck. Udah pernah nonton belum? Udah? belum, Ada yang Bu. pernah nonton? Belum, Bu. Belum. Belum Semua kayaknya ini deh. nggak ada yang nonton. Setengahnya doang, Bu. Kenapa? Setengah doang. Kenapa emang nggak bagus? Nanya tenggelamnya kapal Titanic, Bu. Tangkuban perahu, Bu. Hah? Tenggelam. Bangun-bangun kecot. Nggak bagus. Titanic. Iya, hampir sama ya. Hampir sama kayak Titanic. Isi dari film tersebut apa? Ada jelaskan secara runtut kayak gitu. Pendapat dari pengulas. Jadi film itu layak atau enggak dikonsumsi. Kalau di sini film yang berdurasi 2,5 jam lebih ini memperlihatkan artistik dan properti ala tahun 1930-an. Nah, dia menjelaskan tentang keindahan propertinya kayak gitu. Jadi ini pendapat penulisnya dan bla 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 yang lainnya. Kemudian yang terakhir ada rangkuman. Di sini dan mengusahakan beberapa kekurangan tadi, filmnya tetap menarik untuk ditonton. Nah, di sini masuk ke manfaat dari film itu. Dia bagus nggak untuk ditonton? Seperti itu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Bu izin bertanya, Bu. Ada? Bu izin bertanya. Silakan. Ini volumenya
dikencengin ya, kok nggak kedengeran ya? Ini udah kedengeran belum, Bu? Nggak begitu dengar. Taruh. Halo, Bu. Ya. Halo, Bu. Oke. Buset, buset. Iya, iya, saya izin bertanya. Jadi teks ulasan Erlangga itu ya Erlangga, Bu. Buset, buset, buset. Oke. Iya, saya izin bertanya. Jadi teks ulasan itu ulasan dari sebuah karya. Ulasan itu maksudnya pendapat atau asumsi pada sebuah karya ya, Bu? Iya, jadi dia review kayak gitu ya. Review dari sebuah karya. Pendapat juga bisa. Tapi kalau pendapat kan masuknya ke ini aja. Masuk kemana tadi nih? Masuk ke evaluasi. Tapi kalau dalam teks ulasan kan dipaparkan dulu orientasinya, bagian awalnya, terus bagian mendetailnya kayak gitu. Jadi di situ teks ulasan. Itu identitas bukunya ditaruh di depan atau ditaruh di belakangnya ya, Bu? Di depan. Identitas harus di depan ya. Tapi dalam teks ulasan ini ya memang harus ada identitas juga ya. Identitas buku atau karyanya dimasukkan di bagian awal kayak gitu. Jadi biar tahu. Dan kalau misalnya di resensi kan ditentuin identitas apa aja yang harus ada. Kalau di teks ulasan ini nggak harus selengkap tadi ini. Bentar, mana ya tadi? Nggak harus seperti ini. Nah, jadi yang penting identitasnya itu lengkap, misalnya judul, terus penulis kayak gitu. Tahun, seadanya dalam karya itu. Kayak gitu. Oke? Oke, Bu. Bisa dipahami? Ya, bisa, Bu. Terima kasih Bu atas. Oke, yang lain? Ada lagi? Nggak ada? Bu, tadi strukturnya apa aja ya, Bu? Struktur Strukturnya, penulisan dari penulisannya. Kan kalau resume itu kan ada pendahuluan, ada isi, sama ada penutup. gimana? Gimana, Erlangga? Iya, kalau resume itu kan ada pendahuluan, ada isinya, sama ada penutup. Iya, kalau teks ulasan ini, jadi sebenarnya sama aja, pendahuluan, isi, penutup, cuman namanya aja yang beda. Jadi kalau di struktur teks ulasan, kalau pendahuluan itu maksudnya orientasi, kayak gitu. Namanya orientasi, tapi kan isinya tetap sama. Dia merupakan gambaran umum atau latar belakang, kayak gitu. Jadi hal-hal yang umum dari sebuah karya itu. Jadi sama aja kan sebenarnya. Kemudian masuk ke isi, atau di sini namanya tafsiran. Oke, Bu, makasih. Berarti dia masuk ke gambaran detailnya, isi dari si karya itu. Nah, sebenarnya sama aja. Terus kemudian ada evaluasi. Kalau evaluasi kan udah masuk ke pendapat ya, pendapat pengulas. Terus terakhir penutup. Nah, namanya kalau di sini bukan penutup, tapi rangkuman namanya. Jadi di sini berupa manfaat-manfaat dari karya itu dijelaskan di dalam rangkuman atau penutup itu, kayak gitu. Itu strukturnya. Jadi pada umumnya gini, semua karya tulis memang ada pembuka, isi, penutup. Ada seperti itunya semua karya tulis. Dalam sebuah penulisan, entah itu artikel ilmiah, laporan, ataupun opini, semua itu ada bagian pembuka, isi, dan penutup. Itu udah pasti. Cuma dalam spesifiknya, dalam teks-teks lain itu ada yang namanya ini, orientasi, tafsiran, evaluasi, strukturnya beda namanya, kayak gitu. Dan beda detailnya. Kayak di fabel juga. Di fabel kan hampir sama dengan ini. Nama bagian awalnya itu orientasi, struktur awalnya, terus ada komplikasi, terus ada koda kayak gitu. Nah, tapi intinya di dalam teks fabel itu ada pembuka, ada isi, dan ada penutup. Seperti itu. Bisa dipahami nggak? Oke, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Bu, maaf, Bu, kayaknya tadi di slide bawah ada contoh ulasan ya, Bu? Iya, kan tadi udah dilihatin. Coba saya lihat lagi deh. Ini kan? Ini. Oh, jadi itu yang pertama orientasi. Iya. Terus yang kedua tafsiran. Sama
evaluasi, kemudian rangkuman. Jadi ada 4 bagian di situ. Kayak gitu. Oke, Bu. Nanti materi ini kira-kira di-share nggak, Bu, ke grup? Tadi pahami? Kenapa? Melalui Masih grup. bingung? Bu, maaf Bu, nanti materi ini kira-kira di-share ke grup WhatsApp ya, Bu? Boleh, kalau kalian mau nanti saya share. Biar bisa dipelajari lagi gitu, Bu. Oke, nanti saya share ya. Ya, baik, Bu. Kemudian, Terima kasih, Bu. nggak ada pertanyaan? Terima kasih Bu atas penjelasannya. Masalah ini? Jelas. Bu, saya Nggak ada ya? mau bertanya, Bu. Siapa ini? Gazi? Oh, Gaji, Bu. Ya, Bu. Gazi ya? Siapa sih? Iya, Bu. Gaji, Bu. Ya, silakan. Kalau misalkan di identitas buku itu, kan yang penulis tuh, kalau misalkan di buku tersebut ada 2 orang atau 3 orang penulisnya itu ditulis semua atau salah satu aja, Bu? Iya, ditulis semua. Jadi kan memang yang membuat karya itu harus ditulis semua kayak gitu. Jadi beda sama daftar pustaka. Kalau daftar pustaka kan ini kita nulisnya pakai DKK kayak gitu ya. Kalau misalnya banyak. Tapi kalau dalam identitas buku teks ulasan ini ditulis semua kayak gitu. Sebenarnya dalam identitas buku ini juga nggak ada aturan. Nggak ada aturan yang berlaku harus gimana. Yang penting kita disesuaikan aja dengan apa yang ada dalam sebuah karya itu. Jadi kalau misalnya ada nama penulis 3, ya udah ditulis 3. Judulnya ada, ya udah ditulis. Kalau misalnya kan tahun nggak ada di situ, ya nggak usah ditulis kayak gitu. Jadi sesuai dengan yang ada di karya itu, kayak gitu. Oke? Baik, Bisa dipahami? terima kasih, Bu. Sampai sini? Oke. Yang lain? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Jadi gini ya, untuk kedepannya sebenarnya kita akan ada proyek ini penulisan. Jadi step awalnya memang dari referensi ini dulu. Sebelumnya udah pernah saya liatin nih kan ya, RPS kita, rencana pembelajaran kita. Udah belum sih? Lupa saya. Apa nih? Belum, Bu. Belum. Chattingan kalian. Tak mandi bentar. Siapa nih belum mandi? Fahmi. Oke, saya liatin dulu. Sebentar. Oke, bisa terlihat? Bisa ya? Nah, ini rencana pembelajaran kita selama 1 semester. Yang 1, 2, 3, 4, 5, sampai 8 kan udah ya kemarin. Kalian udah presentasi, terus udah mengerjakan tugas kelompok. Nah, untuk bagian ini setelah UTS, jadi kalian nanti diminta untuk mendesain proposal penelitian, terus nanti juga diminta untuk membuat artikel ilmiah, kayak gitu. Tapi saya paham ya kalau misalnya kalian membuat penelitian dalam hanya waktu 2 bulan ya, kan kita sekitar 2 bulanan lah sisanya. Itu kan nggak mungkin, itu terlalu singkat. Jadi saya nggak akan minta kalian untuk membuat penelitian yang sebenarnya, tapi hanya simulasi aja nantinya. Yang terpenting di sini bukan isinya. Maksudnya kalau isinya kan kebenarannya itu masih ini aja. Ya masih di inilah, nggak apa-apa gitu, benar nggaknya. Jadi yang terpenting sistem penulisannya aja gitu. Nah, ya. Masuk ke dalam nilai nggak, Bu? Iyalah, pasti. Kalau Pasti ada yang salah-salah, jadi nanti masih banyak yang kurang.
UAS kalian berupa praktek ini ya. Jadi nanti nggak ada UTS seperti kemarin, nggak perlu ngerjain soal. Jadi saya minta produk kalian ini, kayak gitu. Jadi step by step dulu. Yang pertama, kalian kan belajar teks ulasan ini tadi. Saya minta kalian cari 10 buku, minimal 10 buku yang sudah diulas. Jadi cari di internet teks ulasan buku yang sesuai dengan minat kalian. Kalian sukanya apa, kayak gitu. Minat kalian apa? Jadi nanti buku itu bisa dijadikan referensi, kayak gitu. Mungkin nanti dari buku itu kalian bisa menemukan ide, aku mau bikin judul ini nih, kayaknya bagus. Oh, mau bikin judul ini nih. Kan menentukan judul kan dari seberapa banyak bacaan kalian. Kan kayak gitu. Jadi nanti kita buat ulasan sendiri ya, Bu? Gimana? Jadi nanti kita buat ulasan sendiri ya, Bu? Pembahasan? Kita buat ulasan sendiri ya, Bu? Iya, nantinya. Tapi tetap berdasarkan karya orang lain dulu. Nanti masalah itu akan saya jelaskan selanjutnya. Saya hanya memaparkan dulu apa yang akan kita lakukan selama setengah semester ini atau 2 bulan ini. Oke? Oke, baik. Nah, Siap. untuk sekarang tugas kalian adalah mencari 10 teks ulasan buku yang kalian minati. Jadi harus yang kalian minati ya, sesuai prodi dan nantinya akan menjadi referensi kalian dalam membuat judul kayak gitu. Masalah judul nanti, jadi untuk sekarang cari aja dulu di internet. Jadi kalian nggak perlu membuat, cuman cari aja telaah kira-kira buku itu sesuai atau enggak, terus kalian bisa paham isinya. Nah, kalau memang buku itu ternyata menarik, kalau bisa kalian baca keseluruhannya kayak gitu. Kalau bisa, kalau nggak menarik ya nggak apa-apa. Jadi cari aja dulu sekarang 10 buku. Ini kan sekarang masih jam 10.41. Saya untuk mencari di internet 10 teks ulasan. Bukunya bebas ya, Bu? Iya, kan terserah kalian. Tapi yang kalian minati. Jadi nanti ini digunakan untuk penelitian kalian. Penelitian kecil-kecilan ya. Kayak gitu. Jadi harus yang kalian minati, harus yang kalian sukai dan kalian kuasai. Kalau bisa yang sesuai dengan prodi kalian. Kayak gitu. Cari teks ulasannya. Kalau misalnya gini teks ulasannya nggak ada, Bu, gimana gitu. Misalnya kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa. Kan ada 10 buku nih. Minimal yang ada teks ulasannya itu 5. Yang hanya berupa buku aja 5. Jadi yang ada teks ulasannya itu 5, yang nggak ada itu 5 gitu. Jadi 5 kayak gitu. Tapi biarpun nggak ada teks ulasannya, di situ harus jelas kenapa kalian pilih buku itu. Emang bagusnya apa kayak gitu. Jadi kalau bisa sih memang harus ada semua, harus ada teksnya kayak gitu. Jadi cari aja dulu di internet seadanya. Saya tunggu ya. Oke, siap, Bu. Sampai jam 11.42. Jadi kita live grup Sekarang, Bu. Gimana? Nyari teks ulasannya sekarang, Bu. Iya, sekarang. Saya tunggu sampai 1 jam. Dibuat Cari sekarang aja di gitu, Bu. internet. Iya, cari aja di internet, nggak usah bagus-bagus, yang penting udah ada rencananya apa aja tuh buku-buku yang akan kalian baca kayak gitu. Bisa dipahami nggak? Maksudnya nyari bukunya aja atau sama buat teks ulasannya juga, Bu? Jual aja, jual. Gini, cari teks ulasannya gitu. Teks ulasan 10 gitu. Tapi teks ulasan ini berisi buku yang kalian minati. Jadi buku ini nanti bisa dijadikan referensi untuk kalian kayak gitu. Jadi cari teks ulasannya. Kalau misalnya kalian nggak nemu 10, nggak apa-apa. 5 aja. Nah, sisanya cari bukunya gitu.
buku aja yang kalian minati, kayak gitu. Nah, nanti saya tanyain kenapa kok pilih 5 buku itu, misalnya yang nggak ada teks ulasannya, kenapa pilih itu? Emang apa hal yang kamu sukai dari situ? Nanti gitu. Jadi ada alasan kenapa memilih itu, gitu. Bisa dipahami maksudnya? Jadi cari Bisa, teks Bu. ulasan di internet ya. Oh, berarti Cari Bu, aja, kalau nggak usah. misalkan yang nggak ada teks ulasannya, berarti Ya, yang nggak ada teks kalau ulasannya. misalkan yang nggak ada aja. teks ulasannya, Gimana, judulnya gimana? juga tulis, Bu. Kalau yang nggak ada teks ulasan, berarti judulnya ditulis, Bu. Ya, sama ini covernya kalian screenshot atau kalian ambil covernya lah. Judul sama covernya apa? Kalau ada isinya, daftar isi dicantumkan juga. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Jadi kan saya biar tahu oh ini hal yang kalian minati ke arahnya mana, ke arah mana, kayak gitu ya. Bisa dipahami maksudnya? Insya Allah. Izin Bu, kalau misalnya dari buku langsung gimana? Gimana? Iya nggak apa-apa. Justru itu lebih bagus. Kalau punya bukunya langsung lebih bagus ya. Jadi kalian justru lebih memahami isi dari itu. Jadi nanti tinggal difoto aja bukunya, daftar isinya juga. Nggak usah bikin teks ulasannya karena terlalu lama nantinya. Jadi yang ngambil teks ulasan itu dari internet aja, nggak usah buat. Ambil dari internet aja, kumpulkan. Kalau ada 10 ya 10, kalau nggak ada ya udah saya maklumi. Cari bukunya aja. Berarti Bu, tadi kan 5 yang ada ulasan, yang 5 lagi tidak ada ulasan kan Bu? Ya. Tapi Tapi kalau gimana? Tapi kalau misalnya 10 bukunya ada, kita punya sendiri, itu nanti difoto aja berarti? Ya. Oh, 10-nya ada semua gitu. Iya Bu, ada. Gini aja, kalau misalnya kamu punya bukunya semua, tinggal cari teks ulasannya. Biasanya di internet ada buku tersebut, ada teks ulasannya nggak atau resensinya. Kalau nggak ada teks ulasannya, resensinya kan sama aja. Kayak gitu. Kayak gitu ya. Iya Bu, terima kasih Bisa Bu. dipahami? Bisa Bu. Oke, sekarang cari dulu ya. Nanti kita bertemu lagi jam 10.45 deh. Nanti saya kabarin di grup WA. Cukup ya, nggak ada pertanyaan? Bu, satu lagi, Bu. Oh ya, silakan. Itu yang untuk identitas yang tadi itu dicantumin semua apa gimana, Bu? Identitas? Iya, Bu. Identitas si bukunya itu, Bu. Iya. Kalau ada dicantumkan kayak gitu. Kalau nggak ada, nggak apa-apa, nggak Kalau dicantumkan. nggak ada juga, nggak Bu. apa. Tapi kalau misalnya teks ulasannya nggak ada, kan tadi ada 5 teks ulasan, 5 buku gambarnya aja kan? Itu cantumin Ya, Bu. aja. Jadi judul. Yang penting judul sih. Kalau masalah tebal buku, tahun gitu, nggak masalah. Yang terpenting identitas judul, penulis, sama daftar isi. Daftar isinya. Jadi isi buku tuh apa? Apa aja kayak gitu. Itu aja ya. Tapi kalau yang punya teks ulasan, di internet ada teks ulasannya atau ada reviewnya, ada resensinya, ya di copy semua aja. Kayak gitu. Biasanya kan kalau teks ulasan lengkap ya. Kan kalian tinggal copy aja. Jadi tinggal di copy paste Tinggal gitu ya, Bu? mencari aja. Kayak gitu. Iya, tinggal copy paste aja. Jadi nggak perlu Oke, membuat. siap, Bu. Gitu ya. Cuma cari aja. Siap, Bu. Kalau yang nggak ada, ya udah terpaksa ambil covernya aja sama daftar pusakanya. Kalau nggak ada teks ulasannya. Tapi saya harapkan ada teks ulasannya kayak gitu. Nah, kalau ya cari aja di internet, biasanya pasti ada di resensi dari buku, salah satunya dari buku itu. Jadi minimal ada satu lah, kalau misalnya punya bukunya, minimal ada 1 atau 2 teks ulasannya kayak gitu. Itu ya. Jadi biar kalian mempelajari struktur teks ulasan itu. Oke? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Sudah ya? Saya tunggu. Boleh live Zoom dulu, nanti akan kita lanjutkan di WA. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.
Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Reja.